Kita mulai ya. Oke, bagaimana suara saya, Pak? Jelas? Ya, jelas. Orangnya jelas, Pak? Jelas. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Malam hari kita masih dapat bersama-sama bersyukur pada malam hari ini. Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Penuh kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Malam ini kita ada persetujuan doa. Sebelum melanjutkan persetujuan doa, kita terlebih dulu kita berdoa dulu ya. Minta Penatua Herdadi Tamsil mimpin kita doa dulu. Oke, siap. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk kembali kami boleh bersekutu. Tuhan yang akan pimpin kami, Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap peralatan yang kami pakai, listrik, internet, dan gadget kami masing-masing, boleh kami pakai tanpa halangan apapun, sehingga persekutuan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan tolong untuk setiap pujian yang akan kami naikkan, untuk setiap firman yang akan kami dengar, dan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan tolong juga untuk teman-teman kami yang saat ini dalam proses bergabung, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan sertai sehingga mereka boleh bergabung tepat pada waktunya. Dan kepada teman-teman kami yang mungkin saat ini berhalangan hadir karena berbagai kendala, biarlah Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih, kami serahkan Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Penatua. Sama-sama ku. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita nyanyi sebuah lagu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi yang bisa menyanyi, silakan nyanyi ya. Pujian 1, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus
Firman Tuhan malam hari ini dibawakan oleh Sis Yolan. Kami persilakan Sis Yolan untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Kung Alex. Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada malam hari ini kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan pada malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Malam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melanjuti pembahasan mengenai 10 hukum. Dan pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan hukum yang ke-9, yaitu berbicara tentang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, yang terambil dari Keluaran 20 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dusta, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata berdusta ini memiliki arti yaitu perkataan yang tidak benar, mengatakan hal yang tidak benar atau berbohong. Jadi, perintah ke-9 ini berkata jangan mengucapkan perkataan yang tidak benar atau jangan berbohong terhadap sesama kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah lembaga survei yang memberikan hasil penelitian bahwa orang yang berdusta, orang yang mengatakan hal-hal yang tidak jujur, orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar, ini sudah menjadi cara hidup atau gaya hidup kebanyakan orang saat ini. Nah, hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa ada 91% orang telah terbiasa berdusta berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sepele. Ada 36% orang berdusta mengenai hal-hal yang penting. 86% mereka mengaku sering berdusta kepada orang tua, 75% mereka mengaku berdusta kepada teman-teman, 73% berdusta kepada saudara kandung, dan 69% berdusta kepada pasangan mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat hasil penelitian ini, kayaknya sangat miris ya Bapak Ibu. Karena semakin banyak orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak jujur, banyak orang yang pada akhirnya berbohong. Tapi Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari pun seringkali kita sering melakukannya. Kita sering tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak jujur, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berbohong dengan berbagai macam motif dan alasan-alasan tertentu. Baik itu dilakukan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, rekan kerja kita, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya di perintah ke-9, memerintahkan kita dan mengingatkan kita kembali untuk kita senantiasa mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran itu berarti tanpa disertai dengan embel-embel berbohong, dengan alasan apapun dan resiko apapun. Dari sini kita melihat bahwa perintah larangan berdosa ini atau berbohong ini merupakan suatu perintah yang mutlak, perintah yang tidak bisa ditawar. Nah, itu sebabnya dalam hukum yang ke-9 dikatakan jangan sekali-kali engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hal ini sama artinya bahwa orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya belajar, seharusnya dia tahu apa yang menjadi kebenarannya. Bahwa ia harus senantiasa menjaga hidupnya dengan benar, khususnya dalam perkataan, harus mengatakan kebenaran, bukan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak jujur, kata-kata yang berbohong. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks asli dari hukum ke-9 ini,
Sebenarnya Allah menghendaki agar orang tidak berdusta dalam konteks bersaksi di persidangan. Persidangan semestinya menegakkan keadilan, sehingga setiap pribadi yang bersaksi di dalamnya harus mengatakan apa yang benar, apa yang sesungguhnya terjadi. Namun Bapak Ibu, faktanya adalah hingga saat ini masih banyak orang yang mengatakan hal-hal yang tidak jujur dalam suatu sidang persidangan. Baik disadari maupun tidak disadari, orang tersebut telah terlibat dalam upaya yang dinilai merencanakan kejahatan, sehingga perbuatan menjadi saksi dusta ini merupakan kekejian bagi Tuhan Allah. Amsal 12 ayat 20 berkata, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Sekali lagi, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Ayat 22 juga berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain dalam konteks persidangan, hukum ke-9 ini juga mengatur perkataan seseorang kepada sesamanya dalam hal interaksi antar pribadi setiap hari. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah sumber kebenaran dan Allah tidak mungkin berdusta. Standar yang Allah kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita adalah kesempurnaan. Sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Dengan demikian, seharusnya yang menjadi acuan dalam relasi kita dengan sesama kita adalah kita tidak mengatakan kebohongan, kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta kepada sesama kita. Zakaria 8 ayat 16 juga berkata, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan kebenaran, maka akan mewujudkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita perlu sadar bahwa ketika kita berdusta, mendustai sesama kita, maka itu merupakan tindakan yang dibenci Allah. Itu merupakan suatu kekejian di mata Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, di dalam hukum yang ke-9 ini, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini merupakan perintah yang harus kita lihat lebih dari hanya sekedar larangan untuk tidak berbohong. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang tidak jujur. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang tidak mengatakan sesuai dengan faktanya. Nah, melalui perintah ke-9 ini kita akan belajar dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, perintah jangan mengucapkan saksi dusta ini menuntut seseorang untuk memiliki kemurnian hati. Kemurnian hati itu berarti seseorang yang memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tanpa motivasi untuk merugikan orang lain. Inilah yang Tuhan suka. Inilah yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak senang kepada orang yang belat-belit. Demikian kata Alkitab. Orang yang belat-belit, Tuhan juga akan bertindak belat-belit kepadanya. Tuhan tidak pernah palsu, tapi Tuhan tahu bagaimana bertindak menghadapi orang yang palsu. Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan bukan hanya mengurusi orang percaya masuk surga. Kekristenan juga mengurusi tentang keadilan. Kekristenan harus menyatakan keadilan di tengah dunia. Tuhan sangat benci kepada ketidakadilan. Itu sebabnya di dalam Injil, Tuhan membongkar pemerintah yang korup itu seperti apa. Pemimpin agama yang tidak tulus itu seperti apa. Semua bentuk kerusakan terjadi karena manusia tidak tulus, karena manusia tidak memiliki hati yang murni. Waktu Tuhan menyatakan berkat dalam Matius 5, dia mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu juga bisa diterjemahkan, berbahagialah orang yang murni hatinya. Itu berarti apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ditunjukkan di luar. Apa yang ada di dalam benar-benar nyata dan persis dengan apa yang dia tunjukkan di luar.
Bapak Ibu, terkadang kita sulit untuk melakukan itu. Kadang-kadang manusia penuh dengan kepalsuan, kadang-kadang kita mau bermain politik, kadang-kadang kita mau menjaga relasi yang baik dengan sesama kita, sehingga kita menjaga perasaan orang lain, sehingga kita mengabaikan kebenaran dan memilih untuk tidak jujur, berkata tidak sesuai dengan kebenaran. Itu semua kita lakukan demi menjaga perasaan orang lain supaya mereka tidak marah atau tidak sakit hati kepada apa yang kita katakan. Bapak Ibu, dalam Keluaran 23 maupun Imamat 19 dikatakan, jangan mengucapkan berita bohong tentang orang lain sesamamu. Ini adalah pencegahan terhadap suatu gosip. Tuhan benci dengan orang yang bergosip. Tuhan benci kepada berita-berita yang menyebar, tetapi tidak ada fakta di dalamnya. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, ketika mereka mengatakan kebenaran, mereka memakai kata aletheia. Aletheia itu mengandung arti bahwa tidak ada tutup, tidak ada kabut, tidak ada bayang-bayang. Sehingga kita bisa melihat objek itu dengan jelas. Waktu saya melihat objek itu dengan jelas, saya tahu dengan fakta bahwa inilah keadaan objek itu semurni-murninya. Bapak Ibu, kebenaran memiliki banyak nilai-nilai penting. Kebenaran adalah dasar untuk sebuah kepercayaan, untuk sebuah integritas, iman, keamanan, dan stabilitas. Pada waktu kebenaran diganti dengan kebohongan, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi hancur dan menghilang dari kehidupan orang tersebut. Di sisi lain, kebohongan adalah teman baik dari ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan, kekacauan, perkelahian, dendam, kebencian, dan kemarahan. Jadi Bapak Ibu, kapanpun kebohongan menggantikan kebenaran, maka kebohongan itu akan menyingkirkan kebenaran. Dari sini sebenarnya kita mesti mengetahui kebenarannya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita mau setiap kesaksian, setiap perkataan yang diberikan untuk pengadilan, memberikan keputusan yang tepat untuk orang yang bersalah. Bapak Ibu, Karl Popper, seorang filsuf dari abad 20 mengatakan bahwa bangsa Eropa menjadi negara yang maju karena sifat mentalitas mereka. Mentalitas mereka tuh berani tukar pikiran, berani berbicara, berani berdialog, bukan hanya pegang kebenarannya sendiri. Kebenaranku, kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku, kebenaranmu, kebenaranmu, jangan saling sentuh. Nah, sifat ini tidak bisa membuat seseorang atau sebuah negara maju. Yang bisa membuat maju adalah adanya saling interaksi satu dengan yang lain, saling mengasah satu dengan yang lain, saling mengoreksi kalau ada pendapat yang salah, dan saling rela dikoreksi kalau pendapat kita salah. Jika ada pendapat yang berbeda, kita harus belajar untuk mendiskusikannya, supaya kita tahu mana yang lebih benar, mana yang lebih dekat dengan kebenaran yang Tuhan mau nyatakan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, dalam hukum yang ke-9 ini mengatakan jangan bersaksi dusta. Berarti kita harus belajar, kita harus tahu apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita berpikir, oh saya cuma tahu apa yang benar sebagian, saya pikir ini benar, maka saya dengan tulus mengatakan ini benar, tapi ternyata masih salah. Atau kita merasa takut salah berbicara kepada orang. Dan kita berpikir daripada kita salah berbicara, tetap lebih baik kita diam saja gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam Imamat 5 dikatakan kalau kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak berbicara, kamu tidak mengatakannya, kamu pun salah. Kalau kita tahu kebenaran, tapi kita tidak bicara, dan itu salah. Kalau bicara salah, itu juga salah. Jadi lebih baik apa Bapak Ibu? Diam salah, bicara juga salah. Bicara separuh pun salah. Tidak bicara pun salah. Lalu bagaimana Bapak Ibu?
Nah, di dalam Alkitab dikatakan yang pertama adalah kita harus tahu, kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang murni atau tidak. Kalau kita punya hati yang tulus, maka kita akan mengatakan, oh ini kebenaran yang saya tahu, kalau saya salah tolong dikoreksi. Inilah langkah pertama yang Tuhan mau untuk kita boleh menyaksikan, memberitakan kebenaran dengan akurat, dengan benar. Itu sebabnya kita tidak perlu takut kalau pengetahuan kita kurang menyeluruh dan bahkan mungkin bisa saja salah. Kita bisa mengatakan berdasarkan pengetahuan saya dengan hati nurani yang tulus, saya mengatakan inilah yang saya tahu. Dan kalau kita tahu ada kebenaran, silahkan kita ungkapkan, tidak perlu takut. Tapi hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita marah kalau ada hal-hal yang dikoreksi. Kalau ternyata kita salah dan kita dikoreksi, jangan sampai kita sakit hati, jangan sampai kita marah. Bapak Ibu, inilah yang diterapkan oleh Tuhan. Kemurnian hati kita diterapkan dalam cara berbicara kita tentang orang lain. Alkitab mengatakan, tahu ada yang salah, pasti kita harus berbicara, kita harus katakan kebenaran. Kalau kita tahu ada yang salah, kita bicara kepada orang yang bisa memberikan masukan kepada orang yang salah itu. Bukan asal bicara, tahu-tahu orang sudah tahu kejelekan orang lain. Ini sangat tidak menolong sekali. Tuhan tidak suka hal seperti ini. Kita jangan sebarkan berita-berita jelek tentang orang lain kalau tidak ada gunanya kita sebarkan. Kalau kita kasih tahu beberapa orang, itu tujuannya supaya bisa menolong orang tersebut berubah, silakan. Tapi kalau tidak, maka apa gunanya? Firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kalau kita memiliki perasaan benci, kesal kepada seseorang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah doakan dia. Minta Tuhan membalut perasaan kesal kita, perasaan benci kita dengan kasih Tuhan. Dan kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan dan keberanian oleh Tuhan untuk mengatakan, mengungkapkan hal yang benar. Lebih baik gosip disingkirkan, dihancurkan, lalu kita mulai masukkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pemazmur berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, perintah ke-9 ini juga diberikan karena Tuhan mencintai keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita mau setiap kesaksian diberikan untuk pengadilan, memberikan keputusan yang tepat untuk orang yang bersalah. Itu sebabnya saksi adalah posisi yang sangat penting. Saksi harus memberikan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu sesuai dengan faktanya, supaya pengadilan memutuskan dengan tepat. Bapak Ibu, dalam Alkitab banyak contoh tentang saksi dusta. Salah satunya adalah waktu Raja Ahab mau kebun anggurnya Nabot. Raja Ahab mengatakan, saya mau beli kebun anggurmu. Lalu Nabot mengatakan, maaf, ini warisan perintah Tuhan, dan warisan tidak boleh diperjualbelikan. Akhirnya Ahab marah, dia pulang ke rumah, masuk kamar, kunci diri, tidak mau makan. Dan melihat semua itu, Isabel mau menanganinya. Maka dia mengumpulkan orang-orang jahat dan mengatakan, kalian ajak Nabot makan, dan setelah itu kalian bertiga langsung bersaksi kepada orang-orang bahwa orang ini telah menghujat raja dan telah menghujat Tuhan. Lalu lempar batu sampai mati. Dan ini yang terjadi. Kesaksian palsu dari orang yang dibayar, yang diperintah oleh Isabel. Setelah bersaksi bahwa Nabot menghujat Tuhan, Nabot dilempar sampai mati, maka Ahab langsung mengambil tanah milik Nabot untuk menjadi milik dia. Bapak Ibu, Tuhan marah sekali kepada Raja Ahab. Maka dari itu Tuhan mengirimkan Nabi Elia, dan Elia berkata, engkau akan mati karena dosamu. Lalu Ahab menangis dan bertobat, dan Ahab berkata,
Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan mengatakan, karena kamu meminta ampun, karena kamu mau bertobat, aku tunda kematianmu beberapa tahun. Tuhan berikan kelonggaran penghukuman kepada Raja Ahab. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan saksi dusta. Dan Tuhan sangat benci hal itu. Itu sebabnya dikatakan yang berdusta berharap orang lain dapat hukuman, dia harus dikenakan hukuman yang sama. Kalau kita bersaksi dusta dengan mengatakan orang ini bunuh orang lain, kalau hal itu benar, maka dia dibunuh. Hukumannya harus mati. Tapi kalau ternyata saksi itu bohong, maka saksi itu yang harus dihukum mati. Seperti hukuman yang didapatkan oleh orang tertuduh, demikian hukuman akan diterapkan kepada yang memberikan saksi jika dia memberikan saksi yang palsu, saksi dusta. Bapak Ibu, ini berarti Tuhan sangat ingin keadilan terjadi. Yang salah dihukum, yang benar dibenarkan. Yang salah mendapatkan upah, yang benar mendapatkan pembebasan. Itu sebabnya kesalahan besar dihukum besar, kesalahan kecil dihukum kecil. Kerusakan dunia harus diperbaiki oleh prinsip keadilan dari Tuhan. Kalau dunia kita sudah begitu rusak, dunia kita tidak mengenal keadilan yang sejati, maka orang Kristen, orang percaya, setiap kita harus belajar kembali dari Alkitab. Cari tahu dari Alkitab apa yang sebenarnya harus ada di dalam keadilan yang sejati. Orang Kristen, setiap kita harus memberikan dampak sosial. Abraham Kuyper, seorang teolog, mengatakan orang Kristen yang tidak memberikan dampak sosial adalah orang Kristen yang mati. Semua dunia akan menghina orang Kristen kalau tidak mempunyai kontribusi apapun. Waktu orang-orang Kristen mengatakan kami ada di dunia tapi kami orang-orang surga, tidak pernah ada usaha untuk melakukan apapun untuk kebaikan lingkungannya. Ini adalah orang Kristen yang tidak benar-benar mengerti kekristenan. Orang Kristen yang mengerti kekristenan akan tahu bahwa Tuhan membenci ketidakadilan, maka kita pun membenci ketidakadilan. Tuhan benci kepada pedagang yang menipu, Tuhan benci kepada hakim yang tidak beres, Tuhan benci kepada pengacara yang cuma cari uang, Tuhan benci kepada polisi yang suka memeras, dan Tuhan benci kepada orang-orang Kristen yang menindas orang yang lemah. Inilah yang dimaksud dengan hukum ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta kepada sesamamu. Maka dari itu Bapak Ibu, pada malam hari ini, mari kita belajar. Yang pertama, kita punya motivasi yang murni. Dan yang kedua, mencintai keadilan. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita merupakan suatu kebenaran, bukan perkataan yang tidak jujur dan berbohong. Dengan demikian Bapak Ibu, kehidupan kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah sama-sama kami renungkan, dan biarlah kami dapat untuk memiliki motivasi hati yang murni, mencintai keadilan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami merupakan suatu kebenaran. Dan biarlah kami juga dapat berkata-kata dengan mengatakan hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar yang akan merugikan juga orang lain. Mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Kung Alex. Silakan. Nuhun pisan atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan berkati. Sebelum kita masuk dalam doa, saya mau bertanya dulu sama teman-teman, apa ada yang mau didoakan?
Kami persilakan. Halo? Halo, ada? Halo teman-temanku, di mana? Ada yang mau didoakan enggak pada malam hari ini? Belum ada ya? Oke lah, kita sebelum masuk dalam doa, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Yang bisa nyanyi silakan nyanyi aja. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Ya. Pada malam hari ini ada 5 pokok doa. Sebelum kita mulai pokok doanya, saya akan bertanya lagi sama Bapak, Ibu, teman-temanku, ada yang mau didoakan enggak?
Kami persilakan. Saya sudah siap pulpennya. Halo. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran, Oh, kira nggak kedengaran. Jadi semua pada sehat ya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bahagia semua. Tuhan. Eva gimana Eva? Eva, halo Eva. Ya, Kung, sehat. Ya, gimana Mama? Sehat. Doain Mama aja, Kung, bantu doa biar cepet pulih. Siap. Yang lain nggak ada ya. Semua sehat-sehat ya, bahagia semua ya. Makasih, Doain ini aja Kung. Kung. Doain Yohan Ita tuh kan hadir di sini ulang tahun Oh. pernikahan. Pasti dong. Ya, Ya mungkin Yohan Ita ada mau didoakan apa? apa? Oh ya, apa yang beneran? Biar cepat dapat momongan mungkin ya. Dapat momongan, ya betul, Kung. Oh, doanya. Terus Iya, sehat Pak, lah ya. cuma minta doanya aja Pak buat kesehatan sama ya pengen punya momongan cepet-cepet. Biar gak kesepian ya. Ya. Iya, betul. Ya, itu dia. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada, kita masuk dalam pokok doa. Saya tunggu setengah menit ya. Dukung doa Pak, ini untuk teman saya Picun yang saat ini lagi sakit di rumah sakit. Oh ya. Ya. Enggak di Kanaan, tapi itu teman minta tolong dukung doa gitu. Karena lagi di rumah sakit. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Ya, selanjutnya masih ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan sekarang ya. Masuk dalam pokok doa. Ada 5 pokok doa pada malam hari ini. Pertama, kita bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan doa. Tuhan masih memberikan kesehatan, nafas, kehidupan, kekuatan untuk menjalani kehidupan dan bersyukur untuk anugerah keselamatan dalam Yesus. Untuk pokok doa pertama ini, minta penatua Oma Yayang. Ada Kak Oma malam hari ini? Ada, Kung. Oh, silakan Oma, silakan. Ya, pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Mari kita bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan untuk kita semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini kami semua, baik yang mengikuti persekutuan di doa pada malam hari ini, secara online, kami berada di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan teman-teman seiman kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini juga bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun boleh menghirup oksigen ini dengan gratis yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu baiknya Tuhan kepada kami, Tuhan yang begitu sayang kepada kami semua. Dan Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami manusia-manusia yang berdosa. Kami manusia-manusia yang tidak layak. Seharusnya Tuhan yang menghukum kami, tetapi Tuhan mau melepaskan kami dari dosa-dosa dan
Tuhan yang mau rela untuk mati di kayu salib menggantikan kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala cinta kasih-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sese Oma. Sama-sama, Opung. Lanjut pokok yang kedua. Pokok doa yang kedua. Berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Berdoa untuk setiap pemimpin kita mulai dari pusat sampai ke daerah. Berdoa untuk setiap permasalahan yang ada di negara agar Tuhan turun tangan menolong bangsa kita. Untuk pokok doa yang kedua nih minta Pak Junaidi untuk memimpin kita dalam doa. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana bangsa kami ini dipimpin oleh seorang pemimpin bangsa yang bernama Jokowi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan bimbing pemimpin bangsa kami, dan juga pejabat-pejabat bangsa kami, baik itu di kabinet-kabinet, maupun tentara, polisi, dan juga jajaran yang paling rendah di desa wilayah bangsa ini. Mohon kiranya Tuhan campur tangan di dalam permasalahan bangsa kami, agar bangsa kami ini benar-benar menjadi bangsa yang merdeka daripada kuasa-kuasa yang memecah belahkan bangsa dan negara kami ini. Toh Tuhan yang akan terus menaungi, Tuhan yang akan terus berkarya di dalam bangsa kami. Sebagai anak-anak bangsa yang telah Engkau pilih, Engkau pakai kiranya, baik anak-anak-Mu yang ada di DPR maupun di pemerintah, Tuhan kiranya yang akan terus pakai untuk bersaksi kebenaran, menyatakan kemuliaan, kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas bangsa kami yang telah Engkau berkati keamanan, kenyamanannya. Terima kasih atas bangsa kami yang telah Engkau izinkan bangsa kami mengalami suatu wabah penyakit Corona-19. Kiranya Tuhan terus tuntun, Tuhan bimbing untuk melewati hal-hal yang mungkin kami tidak bisa lewati, agar kami bangsa ini bisa melihat pemeliharaan, tuntunan, bimbingan, penyertaan Tuhan dalam setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas segala berkat kasih yang Tuhan berikan kepada hidup kami sebagai anak bangsa dan juga sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana kami bisa bersaksi bahwa Engkau Tuhan senantiasa melindungi, memimpin, menuntun kami setiap yang percaya kepada Engkau, sehingga mungkin sahabat, teman, kerabat kami yang belum melihat akan kasih Tuhan dalam setiap pribadi kami yang telah Engkau pilih, mereka akan melihat kemuliaan, keagungan, kebesaran, serta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkat kasih-Mu ya Allahku di dalam kasih Kristus Yesus, di mana kami bangsa ini terus dipelihara, dituntun, dibimbing oleh Engkau. Terima kasih sekali lagi, biarlah Engkau yang berkarya atas bangsa kami, menuntun bangsa kami sesuai dengan kasih setia-Mu di dalam kepemimpinan bangsa kami, yaitu Pak Jokowi. Terima kasih sekali lagi berkat kasih-Mu Tuhan atas wilayah Bandung, Jawa Barat, di mana kami ada, bergereja, bersekutu, tempat tinggal. Kiranya Tuhan juga yang akan terus berkati gereja-gereja-Mu Tuhan di Jawa Barat untuk terus menjadi saksi kebenaran kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Junaidi. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk pokok ketiga. Pokok doa ketiga, berdoa untuk gereja kita GKM Kanaat,
untuk setiap bidang dan komisi dan setiap program yang disusun untuk pertumbuhan jemaat. Kira-kira setiap program yang disusun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk pokok doa ketiga ini, minta Bu Petris mimpin kita dalam doa, ya Bu. Kami persilakan. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk gereja kita GKM Kanaan. Kembali kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk menaikkan setiap permohonan kami ke hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa bagi gereja kami, GKM Jemaat Kanaan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan terus menolong gereja kami dalam setiap program yang sudah dibentuk, dalam setiap hal-hal yang direncanakan, agar kiranya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan tentu ini juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap penata layan, setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam gereja, baik pemimpin jemaat, seluruh tim majelis, jemaat juga, dan seluruh penata layan yang juga bersatu hati untuk memuliakan Tuhan di GKM Kanaan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami dalam melayani Tuhan di gereja ini, berikan kesatuan hati bagi setiap kami, agar apa yang telah disusun, apa yang telah dibentuk untuk pertumbuhan iman jemaat boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi di gereja kami, baik mungkin dari jemaat yang tidak sempat untuk kami ceritakan satu dengan yang lain, untuk setiap jemaat-jemaat kami yang mungkin mengalami pergumulan, yang mengalami masalah-masalah ataupun hal-hal yang lain yang harus dihadapi mereka setiap hari. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami dalam menjalani kehidupan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap apapun yang direncanakan oleh gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, agar kiranya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan kami menyerahkan setiap keputusan-keputusan yang akan diambil, setiap hal-hal yang direncanakan ke depannya untuk pertumbuhan iman jemaat, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan GKM Kanaan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan terus memelihara gereja kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pes. Sama-sama Kung. Nah, kita masuk ke doa keempat. Ya. Doa yang keempat, saya nggak sebut, saya nggak panggil siapa, tapi saya serahkan siapa yang mau berdoa, pimpin doa silakan ya. Keempat, berdoa untuk persekutuan Komisi Wanita hari Jumat 2 September. Berdoa untuk Evangelis Ine Herawati GKM Gloria yang akan membawa firman Tuhan. Berdoa untuk kebaktian umum hari Minggu 4 September. Berdoa untuk Bapak Vincent Samuel Sijabat yang akan membawa firman Tuhan. Berdoa juga untuk kebaktian kontemporer yang membawa firman Tuhan adalah Bapak Christian. Juga ibadah sekolah minggu. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari Minggu. Kami persilakan yang mau berdoa, pimpin doa, silakan. Siapa? Ayo. Mari kita berdoa, satukan hati untuk penata layan, untuk aksi wanita yang akan diadakan besok hari Jumat. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Yo. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, terima kasih Engkau sekali lagi memberikan kesempatan demi kesempatan untuk wanita-wanita
di Kanaan untuk terus bersekutu, saling mengikat satu sama lain untuk menjadi seorang wanita yang kuat di dalam melayani rumah tangga dan juga pelayanannya di dalam gereja dan juga jemaat. Terima kasih Tuhan atas persiapan rencana yang telah Engkau persiapkan untuk wanita-wanita kami di Kanaan khususnya. Mohon juga kiranya Tuhan pada hari Jumat besok Komisi Wanita ini akan dilayani oleh Evangelis Ine Herawati. Tolong ya Tuhan atas segala berkat kasih Tuhan Kau curahkan di dalam kehidupan hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat wanita Kanaan agar mengerti, memahami apa yang diuraikan nanti di sana untuk bisa menjadi wanita yang kuat, yang tangguh untuk melayani suami, keluarga, dan juga melayani jemaat Kanaan. Tuhan juga kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan atas kebaktian umum 1 pada hari Minggu yang dimana kami akan dilayani oleh pendeta Sinjabat ya untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong ikut campur tangan-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu ini. Ku persiapkan, Ku nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Sehingga kami jemaat Kanaan memahami, mengerti apa yang Engkau sampaikan pada jemaat Kanaan untuk ibadah umum 1 nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kontemporer nanti. Kiranya Tuhan yang akan terus tolong untuk sekolah minggu. Tuhan yang akan terus ikut campur tangan pelayanan-pelayanan, baik komisi-komisi. Tuhan mohon, kiranya Engkau yang akan terus nyatakan rencana kedaulatan, kemuliaan, keagungan-Mu di dalam jemaat Kanaan, supaya jemaat Kanaan ini menjadi seorang jemaat yang bertumbuh untuk menyatakan kemuliaan-kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mohon siapapun jemaat yang telah Engkau tunjuk dan Engkau pilih untuk melayani, kiranya Tuhan persiapkan, baik itu penyambut, baik itu pemusik, singer, yaitu WL. Tuhan tolong, kiranya Engkau yang terus tuntun, Tuhan bimbing, dan juga persiapkan, mungkin dengan internet, listrik, lingkungan, cuaca, kiranya Tuhan terus anugerahkan kami damai sukacita untuk mengikuti ibadah raya nanti. Terima kasih sekali lagi atas persiapan, tuntunan, bimbingan Tuhan untuk kami bisa mengikuti ibadah raya kami untuk tanggal 4 nanti Tuhan. Terima kasih sekali lagi berkat kasih-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan setiap kami untuk datang ke hadirat-Mu pada hari Minggu nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Junedi. Terima kasih. Selanjutnya pokok doa yang terakhir yang nomor 5. Sebelum kita lanjut berdoa, saya mau tanya lagi sekali lagi untuk teman-teman, masih ada yang perlu didoakan nggak? Nggak ada ya? Belum ada? Oke, kalau begitu semua bahagia malam hari ini ya. Oke, kita lanjut untuk pokok doa yang kelima. Berdoa untuk setiap jemaat GKM Kanaan dalam usaha pekerjaannya. Berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Berdoa untuk pergumulan yang sedang mengalami pergumulan. Berdoa untuk kesehatan kita semua, dan juga berdoa untuk anak-anak kita yang sedang menempuh. Berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk doa kelima ini minta Pak Ketu, ada nggak ya Pak Ketu untuk mimpin kita doa? Pak Ketu Agus. Sepertinya tidak ada, Kung. Tidak ya. Oh, Pak Ketu Agus nggak ada ya? Oh ya, masuk. Kalau itu yang lain aja ya.
Pak Penatua Hernadi aja ya, mungkin dalam doa ya. Oke, yuk kita bersatu di dalam doa ya. Ya Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Kanaan yang dalam usaha pekerjaannya, biarlah Tuhan yang akan memberkati untuk setiap usaha, untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga pekerjaan maupun usaha yang dilakukan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka, bagi keluarga mereka. Berkati untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang di dalam kesulitan perekonomian, kesulitan di dalam hal mencari pekerjaan atau apapun juga, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang baik dan mereka boleh mendapatkan pekerjaan, mereka boleh berusaha dengan baik juga, sehingga kehidupan melalui pekerjaan dan usaha mereka itu mereka boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Berdoa juga Tuhan yang pada saat ini untuk jemaat-Mu yang sedang dalam mengalami pergumulan, biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan akan memimpin mereka, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka suatu pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit yang mereka hadapi pada saat ini. Bila Tuhan yang akan memberikan kekuatan pada mereka. Kami juga berdoa untuk kesehatan kita semua. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk namanya Ci Eva yang saat ini sedang di dalam pemulihan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan pemulihan hari lepas hari. Berkati untuk setiap obat-obatan yang diminum, untuk setiap perawatan yang dilakukan. Biarlah mamanya Ci Eva Tuhan boleh semakin hari boleh semakin sehat dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan tolong untuk Ci Eva beserta keluarga besarnya, biarlah mereka boleh saling menolong, saling membantu di dalam mereka membantu pemulihan mamanya. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kesehatan juga kepada Ci Eva beserta keluarganya. Kami juga ya Tuhan berdoa khusus untuk anak Marion ya Tuhan, anak remaja Marion yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena demam berdarah. Biarlah Tuhan yang akan menolong untuk setiap pengobatan yang saat ini dilakukan, perawatan yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai sehingga setiap hari lepas hari tubuh jasmani Marion Tuhan boleh semakin dikuatkan melalui pengobatan, melalui tindakan, melalui apapun juga yang dilakukan oleh para dokter dan para perawat yang ada di sana. Berkati juga untuk keluarganya yang harus menunggu Marion di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan ekstra, kekuatan tubuh jasmani kepada mereka sehingga mereka Tuhan boleh mendukung, merawat dan menjaga Marion di dalam masa-masa perawatannya di rumah sakit. Kami serahkan juga ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur juga untuk Yohan dan kita Tuhan yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepadanya, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus membimbing pernikahan mereka, membimbing keluarga mereka Tuhan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan juga yang akan menjawab untuk setiap kerinduan mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh memperoleh momongan. Doa biarlah Tuhan yang akan menentukan kapan waktu yang terbaik untuk Yohan dan Ita Tuhan untuk boleh memperoleh kepercayaan untuk membesarkan anak-anak mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberikan kesabaran, Tuhan yang akan memberikan pengharapan kepada Engkau saja Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberikan kepada mereka waktu yang terbaik kapan mereka harus memperoleh momongannya Tuhan. Tuhan berkati setiap usahanya, Tuhan berkati setiap pekerjaannya, Tuhan berkati juga pelayanan Yohan dan kita Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk CCE ya Tuhan yang saat ini juga merayakan ulang tahun. Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin kehidupannya, Tuhan menyertai keluarganya, Tuhan yang akan pakai dia ya Tuhan untuk dalam pelayanannya baik di gereja ataupun dimanapun dia berada ya Tuhan, sehingga CCE Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan-Mu dan boleh menjadi berkat baik di tengah gereja, di tengah pelayanannya maupun di tengah keluarga dan di tengah-tengah lingkungannya juga dia tinggal ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini yang mungkin kami tidak sebutkan namanya, yang dalam keadaan lemah tubuh atau mungkin yang sedang bersukacita pada saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi juga ya Tuhan untuk
anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh studi, biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga setiap studi yang mereka lakukan, mereka boleh diberikan kelancaran, mereka boleh diberikan semangat untuk mereka boleh bersekolah, melanjutkan studi dengan baik. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh pergumulan, untuk seluruh apapun juga yang ada di dalam jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan tolong. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hernandi. Nah, ini ada titipan satu doa ya untuk teman Junedi, juga teman saya sendiri, Bicun yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, Hasan Sadikin, ya keadaannya memang agak itu ya, agak repot itu ya, kritis. Mohon dukung dalam doa sama teman-teman ya. Untuk doa ini minta Evangelis Christian Sumendap untuk pimpin kita dalam doa. Mari silakan Pak. Mari doa khusus untuk kerabat dari Pak John dan juga Bung Alek ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Saat ini kami bersatu hati secara khusus berdoa untuk kerabat dari Pak John dan juga Kong Alex, Pak Picun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di RSHS. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan bagian tubuh yang sakit. Kami mungkin tidak tahu sakit secara detail, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu bagian tubuh yang harus disembuhkan. Tuhan tahu bagian tubuh yang sakit, dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah bagian tubuh yang sakit, dan Tuhan curahkan kasih setia-Mu kepada Pak Picun, agar Pak Picun juga boleh menerima anugerah kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, dan Pak Picun juga boleh menikmati sukacita dan boleh bersyukur untuk kesembuhan yang boleh diterima. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap tim dokter, perawat yang memberikan penanganan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan Pak Picun. Berdoa juga untuk obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dimakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sucikan, kuduskan, agar ini juga boleh menolong dalam proses kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Pak Picun dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan Yesus berkati. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Christian. Sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari silakan. Terima kasih Tuhan. Terima Untuk doa penutup minta Pak Kris dia pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih padamu ya Tuhan, untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul walaupun dalam ruangan virtual, tapi kami yakin dan percaya sukacita Tuhan terus melimpah dalam setiap kami, anugerah dari Tuhan juga terus melimpah atas kami. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami, terus mengingatkan kami, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap pokok-pokok doa yang boleh kami panjatkan, kiranya Tuhan Yesus yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kami serahkan setiap
istirahat kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari besok dengan kekuatan yang baru dan kesiapan hati untuk menjalankan kehidupan kami, dan kehidupan kami ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.